Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelman Syarif. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah hubungan masyarakat. Pengertian public relation atau hubungan masyarakat. Publik dapat diartikan sebagai sejumlah orang yang terlibat dalam suatu kelompok yang mempunyai minat, perhatian, dan kepentingan yang sama terhadap suatu hal yang menyangkut masalah, organisasi, perusahaan, atau lembaga tertentu. Relation yang menggunakan kalimat tambahan S yang berarti jamak dengan arti hubungan-hubungan dari pengertian kata relation, maka jelaslah bahwa hubungan yang dilakukan dalam kegiatan public relation adalah banyak. Public relation dapat dideskripsikan sebagai 4 hal, yaitu yang pertama, penelitian atau research, yang kedua, perencanaan atau planning, yang ketiga, tindakan atau action, atau yang keempat, evaluasi. Maka dari itu, seperti itulah proses yang terjadi dalam perkembangan hubungan masyarakat di dunia. Dalam sejarahnya, humas ialah teknik menguat dengan adanya kegiatan yang dipelopori oleh L.V. Lee di tahun 1906 yang berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara di Amerika, dan karena itu juga kemudian beliau dijuluki The Father of Public Relations. Tidak hanya itu, di samping L.V. Lee ternyata masih ada seperti beberapa tokoh humas lainnya, yaitu Eric Johnson, Carl Boyce, Arthur W. Page, Verne Burnett, Paul Gare, dan T.J. Ross. Sejarah hubungan masyarakat di dunia terbagi dalam beberapa periode, yaitu periode yang pertama, hubungan masyarakat sebagai periode kegiatan yang tidak terorganisir pada tahun 1700 hingga 1800. Periode di mana hubungan masyarakat muncul dalam bentuk kegiatan yang tidak terorganisasi dengan baik, di mana pada saat itu banyak diwarnai dengan kegiatan penyatuan pendapat rakyat umum untuk kemerdekaan atau kebebasan dari perbudakan dan sistem kolonialisme yang melanda dunia. Kegiatan diisi dengan acara yang sederhana, yaitu penyelenggara pidato, pertemuan, dan korespondensi antara individu. Banyaknya deklarasi kemerdekaan membuat periode ini disebut juga dengan periode Public of Independence. Periode yang kedua di tahun 1801 hingga 1865, hubungan masyarakat periode kegiatan yang terorganisir. Seiring dengan perkembangan bidang industri, keuangan, perdagangan, dan juga teknologi, kegiatan hubungan masyarakat mulai terorganisasi dengan baik. Hal ini terlihat dari pesatnya perkembangan hubungan perdagangan lokal, nasional, maupun internasional. Periode ini disebut masa Public Relation of Expansion karena keberhasilan kegiatan hubungan masyarakat dan pers yang mengampanyekan anti perbudakan di kawasan Eropa, Amerika, dan negara-negara maju lainnya. Di periode yang ketiga, pada tahun 1866 hingga 1900, hubungan masyarakat sebagai profesional. Pada masa ini, kegiatan hubungan masyarakat berubah bentuk menjadi suatu kegiatan profesional. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan dari kemajuan teknologi industri berupa meluasnya penggunaan listrik dan mesin pembakaran atau internal combustion engine. Hubungan masyarakat dimanfaatkan para robber barons, tuan tanah perampok, untuk kegiatan bisnisnya menganut asas laissez-faire, sistem ekonomi monopoli yang tidak memperdulikan nasib rakyat atau para pekerjanya. Karena itu, hubungan masyarakat pada masa ini disebut masa The Public of the Damned di periode 1811 hingga 1900. Di periode tahun 1901 hingga 1919, publik diberi informasi atau diberitahukan. Kegiatan hubungan masyarakat pada masa ini yaitu melakukan investigatif reporting untuk melawan para petani, populis, kristiani, sosialis, dan serikat buruh yang memprotes keras tindak kejahatan yang dilakukan oleh para usahawan, politisi tidak bermoral, serta koruptor. Mereka mengupah wartawan untuk membalas perlawanan tersebut dengan mempengaruhi atau mengotak-atik berita yang dimuat di media massa. Dan di periode yang terakhir, hubungan masyarakat dan periode saling pengertian pada saat tahun 1920 hingga sekarang. Pada tahun 1923, hubungan masyarakat dijadikan sebagai bahan studi, pemikiran, dan penelitian di perguruan tinggi sebagai sebuah profesi yang baru.
Perkembangan sekarang ini menunjukkan adanya penyesuaian, perubahan sikap, saling mengerti, saling menghargai, dan toleransi di berbagai kalangan organisasi dan publik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah katanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.